Selamat datang di Liputan Khusus. Nah, konsumerisme ini adalah alias gaya hidup yang tidak hemat. Ini memang menjadi fenomena Kan bahwa perekonomian nasional sudah menjadi tradisi. Kebiasaan berbelanja tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang mampu, namun juga oleh masyarakat yang kemampuan ekonominya tidak memadai. Perkembangan teknologi digital kini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kini, hanya dengan beberapa sentuhan di layar ponsel, berbagai barang dapat dibeli kapan saja dan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke toko. Kemudahan tersebut memang memberikan banyak manfaat. Berbagai promo menarik seperti flash sale, gratis ongkir, cashback, hingga layanan pembayaran pay later membuat aktivitas belanja semakin lebih praktis dan menguntungkan. Namun, di balik semua kemudahan itu, muncul sebuah fenomena yang semakin sering kita temui, yaitu perilaku konsumtif dalam belanja online. Banyak orang membeli barang bukan lagi karena benar-benar membutuhkan, melainkan karena tergoda potongan harga, mengikuti tren, atau takut ketinggalan promo. Lalu, mengapa perilaku konsumtif dapat terjadi? Apa saja faktornya? Bagaimana dampak terhadap kehidupan masyarakat? Dan bagaimana cara kita menjadi konsumen yang lebih bijak? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak liputan berikut. Belanja online kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Berbagai marketplace menawarkan kemudahan yang membuat masyarakat semakin tertarik untuk bertransaksi secara digital. Promo yang hampir selalu tersedia, kemudahan pembayaran, serta banyaknya pilihan produk menjadikan belanja online sebagai pilihan utama bagi banyak orang. Sayangnya, kemudahan tersebut juga dapat memicu perilaku konsumtif. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya membeli barang hanya karena sedang diskon atau mengikuti tren di media sosial. Padahal, barang tersebut sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Lalu, bagaimana pandangan masyarakat mengenai fenomena ini? Mari kita dengarkan langsung pengalaman mereka. Mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang paling aktif menggunakan marketplace. Dengan aktivitas yang padat dan penggunaan media sosial yang tinggi, mereka menjadi salah satu pengguna belanja online terbesar. Untuk mengetahui bagaimana kebiasaan mereka dalam berbelanja online, kami telah mewawancarai beberapa mahasiswa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Afisa. Dari jurusan apa? Informatika. Seberapa sering kakak berbelanja online sih? Aku sering banget, ada pokoknya minimal seminggu sekali. Marketplace apa yang paling sering digunakan sama kakak? Aku paling sering pakai marketplace dari platform Shopee dan TikTok. Apa alasan kakak memilih berbelanja online? Karena dari aku sendiri itu gak punya banyak waktu untuk belanja langsung ke store. Sama kalau untuk online tuh aku bisa explore lebih banyak item. Pernah kakak ngembaliin barang yang kakak beli itu ke marketplace-nya lagi? Pernah. Karena apa ya? Waktu itu karena ada kesalahan pengiriman barang tidak sesuai. Kakak tuh pernah berbelanja online tuh dapat promo-promo gitu nggak sih? Iya. Gratis ongkir. Iya. Selamat siang kak. Selamat siang. Nama kakak siapa? Perkenalkan, nama aku Chelsea Aminarti, mahasiswa Gunadarma, jurusan psikologi. Seberapa sering kakak berbelanja online sih? Kayak aku lumayan sering deh, soalnya tiap bulan tuh pasti aku selalu check out gitu. Marketplace apa yang paling kakak sering gunakan? Biasanya itu aku pakai Shopee atau TikTok Shop, tapi kadang juga aku pakai Tokopedia. Apa alasan kakak memilih belanja online? Sebenarnya biar lebih simpel aja sih, soalnya kalau di online biasanya banyak diskon gitu, ada diskon tanggal kembar atau diskon gajian gitu. Apakah promo seperti flash sale atau gratis ongkir mempengaruhi keputusan membeli? Sebenarnya iya banget sih. Soalnya kalau nggak ada promo itu, diskon gratis ongkir, kayak jadi pertimbangan gitu loh buat beli atau enggak barang tersebut. Kakak pernah membeli barang yang enggak dibutuhin enggak sih dari berbelanja online? Aduh, sering banget lagi. Biasanya tuh beli barang-barang yang lucu gitu. Menurut kakak, apakah belanja online membuat seseorang menjadi lebih konsumtif? Iya, orang-orang jadi lebih konsumtif gara-gara
ngeliat barang-barang yang simple atau lucu-lucu gitu, padahal kita nggak butuh. Bagaimana cara kakak mengatur pengeluaran saat belanja online? Biasanya nggak hapus aplikasi sih, hapus aplikasi. Kalau nggak, yaudah nggak nge-scroll Shopee, Tokopedia, TikTok Shop. Nama kakak siapa? Nama aku Azahra, Dari jurusan apa? informatika. Apa kakak sering berbelanja online? Sering. Apa yang kakak suka beli di marketplace? Biasanya kalau di marketplace aku lebih sering belanja skincare sama makeup sih, karena harganya jauh lebih murah dari di offline. Apa orang tua kakak membatasi berbelanja online ini? Enggak. Kakak apa dampak jika terlalu sering kakak berbelanja online? Kalau aku sih sebenarnya bukan tipe orang yang belanja online yang nggak penting ya. Aku selalu beli sesuatu yang aku butuhin. Cuman aku sering beberapa kali juga pernah belanja online yang gak sesuai kebutuhan. Dampaknya ya sebenarnya pertama pasti duitnya habis. Kedua kayak gitu menurut aku candu, karena sekalinya belanja sesuatu yang gak penting jadinya keterusan gitu. Apa alasan kakak memilih belanja online? Karena aku nggak ada waktu buat ke toko sih lebih tepatnya. Terus kalau belanja online harganya jauh lebih murah dibanding di toko offline. Berbagai jawaban yang disampaikan menunjukkan bahwa kemudahan akses serta berbagai promo memang menjadi alasan utama mahasiswa memilih berbelanja online. Namun, sebagian juga mengakui pernah membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Lalu, bagaimana kalangan pelajar? Apakah fenomena yang terjadi juga sama? Berikut hasil wawancara kami bersama siswa mengenai kebiasaan mereka dalam berbelanja online. Sebenarnya boleh perkenalkan nggak kamu kelas berapa, namanya siapa? Nama aku Namira, aku baru naik kelas 8. 8 SMP? Iya. Oh. Aku mau nanya nih, kamu pernah belanja online kan? Nah. Biasanya kalau belanja tuh barang apa sih yang sering dibeli? Kalau di online sih aku nggak pernah beli barang yang bener-bener butuh dipakai gitu sih. Kayak sering belinya mainan atau aksesoris gitu. Oh. Menurut kamu kalau media sosial itu mempengaruhi kita impulsif beli barang nggak? Menurut aku ya sih, karena kan kalau dari media sosial itu kayak barang-barang bisa kayak jadi viral, jadi banyak yang beli gitu. Biasanya orang tua tuh ada batasin nggak, kayak mau belanja harus kayak seminggu berapa kali atau kayak gimana? Kalau aku sih enggak ya, kayak selagi duit aku sendiri kayak gitu ya udah, kayak nggak dibatasin gitu. Terus menurut kamu dampak sering belanja online tuh apa sih? Dampaknya boros sih pasti. Terus sama kayak lebih jadi tertarik apa ya? Misalkan kayak di Instagram gitu kan kayak banyak barang-barang promo atau kayak ada potongan harga gitu kan, orang-orang jadi tertarik untuk beli, jadi kayak ada keborosan. Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa media sosial juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keinginan siswa untuk membeli berbagai produk yang sedang populer. Lalu, bagaimana pandangan para orang tua terhadap kebiasaan anak-anak mereka dalam berbelanja online? Untuk mengetahuinya, kami telah berbincang langsung dengan salah satu orang tua. Perkenalkan, nama saya Nisri Naranya. Kali ini saya akan mewawancara ibu siapa bu namanya? Ibu Siti Lailatul Qadriyah. Pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Bagaimana pendapat ibu mengenai kebiasaan anak suka berbelanja online? Ya oke-oke aja, nggak masalah. Apakah belanja online lebih banyak memberikan manfaat atau kerugian? Lebih enak offline apa online belanjanya? Kalau dari segi waktu online, tapi kalau offline itu kan harus mengunjungi tempatnya, jadi kayak aktivitasnya itu kalau offline lebih makan waktu. Bagaimana cara mengajarkan anak agar tidak boros? Dikasih budget belanjanya dia. Menurut ibu mengapa anak muda lebih mudah tergoda promo? Karena sesuai dengan target jajannya. Apa saran bagi generasi muda agar lebih bijak dalam berbelanja? Jangan boros-boros, sesuai dengan budget aja, nggak usah memaksakan diri, hindari pay later.
Para orang tua umumnya menyadari bahwa belanja online memberikan banyak kemudahan, namun mereka juga menilai pentingnya memberikan edukasi kepada anak agar mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Lalu, bagaimana penjelasan dari sudut pandang akademis mengenai perilaku konsumtif ini? Untuk memperoleh penjelasan yang lebih mendalam, kami telah mewawancarai seorang guru. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama Mas Imam selaku guru honorer di Depok yang akan saya wawancarai mengenai perilaku konsumtif impulsive buying online. Dengan siapa saya berbicara? Mas Imam. Jadi saya ingin bertanya, apa sih menurut pandangan Mas Imam yang dimaksud dengan perilaku konsumtif? Jadi perilaku konsumtif itu menurut saya ya, yaitu dia membeli barang atau jasa itu secara berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan, melainkan keinginan. Seperti itu kurang lebih. Baik. Pertanyaan kedua, kenapa sih perilaku konsumtif itu banyak terjadi pada generasi muda kayak kita sekarang Gen Z? Karena kalau menurut saya itu generasi muda itu sangat terpengaruh oleh media sosial. Pertama itu tren, terus gaya hidup, dan juga lingkungan. Jadi mereka itu ingin divalidasi oleh orang-orang bahwa mereka itu mungkin kayak, wah gue orang ada nih, atau ya seperti itulah, terhadap lingkungan, kayak gitu-gitu validasi. Seperti itu kurang lebih. Baik, pertanyaan ketiga, apa sih pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif tersebut? Jadi pengaruh media sosial itu dampaknya sangat lumayan signifikan ya, karena kita tuh terus-menerus melihat media sosial dan melihat kehidupan orang lain secara terus-menerus. Jadi itu sangat mempengaruhi audiensnya seperti itu. Apa sih dampak perilaku konsumtif bagi kehidupan seseorang? Itu dampaknya itu bisa pemborosan, terus juga kulit utang, dan juga kesulitan untuk menabung yang pasti ya, seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana pendidikan dapat membantu mengurangi perilaku konsumtif tersebut? Pasti melewati edukasi ya, edukasi sejak dini, gimana caranya mengelola uang, terus juga gimana sih caranya membedakan kebutuhan dan keinginan, dan juga kita jadi tidak terlalu impulsif lah dalam spend uang kita seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan terakhir, saya ingin bertanya, bagaimana kesan dan pesan atau nasihat kepada kalangan muda di zaman sekarang atas impulsive buying online ini? Kesan dan pesannya gimana untuk para Gen Z sekarang? Ya, mungkin pesannya aja ya. Mungkin pesannya lebih bijak lah dalam mengelola uang, dan juga lebih tahu mana nih yang kebutuhan dan keinginan. Jadi tidak ada impulsif buying lagi. Ya, kita bisa menabung lah untuk di masa depan seperti itu. Dan jangan ikutin gengsi seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Imam atas waktunya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa perilaku konsumtif tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan, media sosial, gaya hidup, hingga kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Selanjutnya, bagaimana pendapat masyarakat secara umum? Berikut hasil wawancara kami dengan beberapa anggota masyarakat mengenai kebiasaan mereka dalam berbelanja online. Baik pemirsa, saya sedang berada di perumahan Anggrek yang ada di Kota Depok. Saya akan mewawancara salah satu pemilik rumah yang ada di perumahan tersebut tentang bagaimana orang tersebut pandangannya tentang impulsive buying online. Dengan siapa saya berbicara? Perkenalkan, nama saya Virgi. Baik, Kak. Jadi menurut Kak Virgi, apakah Kak Virgi itu lebih sering belanja online ataupun offline? Untuk saya sendiri, saya sering belanja dua-duanya, cuma sepertinya saya lebih sering belanja online ya. Oke, terus kenapa sih Kak Virgi itu lebih milih untuk belanja online daripada offline? Karena menurut saya belanja online itu lebih fleksibel. Saya bisa belanja di mana aja, memenuhi kebutuhan saya. Misalnya saya bisa belanja di perjalanan, juga saya bisa misalnya beli sayur atau beli peralatan rumah tangga. Saya bisa berbelanja dari jauh juga karena banyak diskon, misalnya tanggal kembar atau diskon tanggal gajian seperti itu. Selanjutnya, tapi pernah nggak Kak Virgi tuh beli barang karena cuma tergoda diskon padahal tuh nggak butuh?
Iya, pernah banget. Karena saya orangnya sebenarnya cukup impulsif. Kadang ada sesuatu yang sebenarnya belum dibutuhkan, tapi menurut saya akan dibutuhkan di masa depan dan lagi diskon. Jadi kenapa tidak saya beli aja gitu. Oke, baik. Terus menurut Kak Virgi nih, bagaimana sih cara agar gak boros nih kita saat belanja online dan cara menguranginya tuh kayak gimana gitu? Boleh kasih tips and triknya ke para pemirsa? Oke, kalau menurut saya kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan bulanan itu dicatat dan dibeli yang ada di list aja. Yang di luar list itu kalau bisa beli kalau misalnya lagi ada budget lebih aja. Jadi lumayan agar nge-press budget juga, biar nggak impulsif juga in this economy, kita harus hemat-hemat gitu. Terus juga kalau bisa download aplikasi-aplikasi belanja online itu yang pas ada kebutuhan aja pengen beli, jadi nggak yang lagi bosen tiba-tiba scroll ngeliat diskon pengen beli, itu seperti saya ya jangan dilakukan gitu sih. Oke, baik. Jadi gimana Kak Virgi untuk kesan dan pesan untuk para pemirsa di luar sana yang masih tergoda untuk impulsif buying online? Oke, Kak Virgi gimana? Pesan saya in this economy kita tetap harus berbelanja, cuma harus lebih mindful lagi karena seiring kurs Indonesia yang kurang baik ya, semoga membaik lagi dan juga kita harus lebih lagi-lagi kita harus lebih mindful untuk belanja, harus dicatat apa aja yang sebenarnya kita butuh, yang kebutuhan primer dan tersier, sekunder, seperti itu. Juga dikurang-kurangi untuk scroll aplikasi belanja online, terus juga jangan lupa berbelanja di toko-toko lokal, jangan lupa juga untuk menyebarluaskan dan mendukung, mensupport UMKM di Indonesia gitu. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Virgi. Sama-sama. Baik pemirsa, demikian informasi dan hasil wawancara kami mengenai fenomena impulsif buying online yang lagi marak di masa-masa sekarang. Semoga dapat menjadi bahan pelajaran dan refleksi ke depannya tentang bagaimana cara kita memilih dan memilah untuk lebih efektif dalam belanja ke depannya karena di dalam situasi ekonomi seperti ini. Saya Safina Aulia, selaku reporter hari ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, sebagian besar narasumber mengaku bahwa promo, kemudahan akses media sosial, dan berbagai metode pembayaran digital menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk berbelanja secara berlebihan. Dalam ilmu psikologi, kondisi tersebut dikenal sebagai perilaku konsumtif, yaitu kecenderungan membeli barang atau jasa secara berlebihan yang lebih didasarkan pada keinginan dibandingkan kebutuhan. Terdapat beberapa faktor mengaruhi munculnya perilaku konsumtif. Di antaranya adalah promo dan diskon yang menarik, gratis ongkir, pengaruh media sosial dan influencer, gaya hidup, kemudahan pembayaran seperti pay later, serta rendahnya kemampuan diri seseorang dalam mengendalikan diri. Apabila perilaku ini terus dilakukan, dampaknya dapat berupa meningkatnya pengeluaran, sulit mengelola keuangan, munculnya kebiasaan belanja impulsif, hingga menumpuknya barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan, kelompok kami berpendapat bahwa belanja online pada dasarnya bukanlah sesuatu yang negatif. Kehadirannya justru memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan apabila digunakan secara bijak. Perilaku konsumtif muncul ketika seseorang tidak mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, setiap individu perlu memiliki pengendalian diri, mampu menyusun prioritas, membuat anggaran belanja, serta tidak mudah tergoda oleh promo yang muncul di marketplace maupun media sosial. Dari hasil liputan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa belanja online telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Berbagai kemudahan yang ditawarkan memang memberikan manfaat, namun juga dapat mendorong munculnya perilaku konsumtif apabila tidak disertai dengan pengendalian diri yang baik. Sebagai konsumen yang cerdas, kita perlu membiasakan diri untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan sebelum melakukan pembelian, sehingga teknologi dapat dimanfaatkan secara positif tanpa menimbulkan dampak yang merugikan. Saya, Dia Ramadhani, beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berpartisipasi dalam liputan ini. Demikian liputan khusus kali ini. Sampai jumpa pada liputan khusus berikutnya.